Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di hari ini aku akan bahas saham Toba ya. Ini di request oleh penonton, jadi aku akan bantu analisa secara singkat. Jadi untuk analisa lebih detailnya, mungkin kalian bisa eh, cari-cari lagi informasi terkait saham Toba ini. Nama perusahaannya yaitu TBS Energi Utama. Nah, mereka bergerak di bidang, kita ganti Indonesia lebih gampang ya. Nah, mereka di pertambangan ya, pertambangan. Dan seiring berjalannya waktu, kami lebih banyak pengetahuan tentang pentingnya berkelanjutan. Tapi bisnis mereka yang utama itu pertambangan. Terus di sini ada energi terbarukan, kendaraan listrik. Dan nanti kita bisa cari tahu dari tiga bisnis itu mana yang lebih besar pemasukannya bagi TBS. Kita lihat di halaman bisnisnya, ini mereka sini ada energi terbarukan, kendaraan listrik, PLTU, batu bara, dan perkebunan. Jadi TBS ini bisnisnya lumayan banyak ya, jadi bukan hanya batu bara aja. Ini ada 5 bisnis justru. Nah, tapi kan kontribusi omsetnya itu seberapa banyak dari 5 bisnis ini. Nah, nanti kalian bisa ngecek sendiri di halaman websitenya itu yaitu tbsenergy.com. Sekali lagi ya, tbsenergy.com. Di sini kalian bisa lihat profilnya mereka, bisnisnya mereka. Investor, kalian bisa lihat laporan tahunan, laporan keuangan juga ada, dan lain-lain. Di bisnis, kalian bisa lihat bisnisnya mereka, tentang kami, kalian bisa lihat sejarah, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk ke halaman idx.co.id. Kita lihat profil singkatnya aja langsung. Ini tanggal pencatatan 2012, artinya IPO mereka di tahun 2012 ya. Nah, ini subindustri mereka produksi batu bara. Jadi pemasukan terbesar mereka kemungkinan masih batu bara, dan mereka mulai diversifikasi yang 5 bisnis ini ya. Yang diterbarukan kendaraan listrik, PLTU, perkebunan. Itu mungkin hasil diversifikasi mereka. Tapi utama mereka di batu bara. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris, kalian wajib cari nama mereka di Google, apakah ada kejadian atau event yang jahat atau mereka melakukan kejahatan lebih tepatnya. Apakah nama mereka itu buruk atau baik? Dengan cara ini, ketik nama mereka spasi skandal atau kasus. Nanti di Google bisa kelihatan kok. Tapi kalau misalnya tidak ada kasus, berarti mereka aman. Cari satu-satu lah. Kalian harus cari tahu siapa pengendali perusahaan ini. Nah, cara cari tahu pengendali perusahaan ya kita masuk ke pemegang saham. Di sini kita cari yang pegang paling banyak itu siapa? Yang pegang paling banyak itu 61% ya. 61% itu Highland Strategic Holding. Nah, kalian cari tahu orang yang dibalik Highland Strategic Holding ini siapa? Kalian cari tahu di Google. Terus bisa aja kalian ketik nama perusahaan ini, spasi skandal, apakah ada skandal atau tidak, atau cari founder dari ini, pemilik atau pengendali perusahaan Highland Strategic Holding ini. Jadi jika ketahuan kok siapa orang di balik ini Bara Makmur Abadi, Bintang Bara, Toba Sejahtera, yang kalian juga cari tahu iseng ya. Bukan iseng sih, memang kalian harus wajib cari tahu pengendalinya siapa nih masing-masing. Jangan-jangan satu orang yang sama kan gitu. Nah, ini dipegang direksi ya. Ini kita lihat nggak ada nama belakang yang sama, tapi ada sih nggak ada nama belakang yang sama ya. Nggak ada sama. Semuanya berbeda nama belakangnya. Nah, mungkin pengendalinya orang yang berbeda. Nah, ini pengendalinya ada di sini nih. Bisa aja pengendalinya ada di 4 perusahaan ini, bisa aja hanya satu di sini. Jadi kalian cari tahu pengendali orang di balik 4 perusahaan ini siapa. Karena itulah pengendalinya. Oke, secara komposisi ini bagus ya. Ada satu pengendali di atas 51%. Masyarakat jumlahnya kecil. Ini ideal. Jadi ideal yang aku inginkan harus ada satu pemegang pengendali di atas 51%,
dan masyarakat harus di bawah 30%. Ini bagus. Next, kita lihat ke laporan keuangannya ya, kuartal 3. Yang kuartal 4 belum keluar, jadi mungkin mereka akan publish di akhir bulan Maret lah. 31 Maret semua laporan keuangan dipublish. Jadi tunggu 1 bulan lagi. Oke, ini bagian aset lancar ya. Jadi semua di sini disajikan dalam dolar Amerika Serikat, USD ya. Ini total aset lancar mereka 236 juta USD. Paling kasnya itu paling banyak ya di porsinya itu di bagian uang cash, piutang usaha, piutang, ini juga piutang, kita anggap ini piutang. Persediaan 20 juta. Ini bagus nih komposisinya, aset lancarnya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka ini, total liabilitas jangka pendek itu utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu di bawah 1 tahun ya. Dan lebih besar, ini total aset lancar harus lebih besar daripada utang jangka pendek. Aset lancar artinya aset-aset yang mudah dicairkan menjadi uang cash. Kalau ini kan udah uang cash sendiri, jadi nggak perlu dicairkan. Yang ini bisa dicairkan dengan cepat, persediaan juga dicairkan dengan cepat, dan lain-lainnya. Jadi total yang bisa dicairkan dengan cepat 236 juta US dollar untuk membayar utang jangka pendek yang di bawah 1 tahun ya. Nah, berarti secara komposisi ini aman karena aset lancarnya lebih banyak. Oke ya, jadi jangka pendek mereka aman. Kita lihat apakah ada utang bank. Utang bank kecil bisa ditutup oleh uang cash. Tapi di sini ada yang utang bank jangka panjang yang 45 masih bisa ditutup uang cash. Jadi aman. Untuk utang jangka pendek mereka aman dan risikonya kecil. Nah, kita lihat di utang jangka panjangnya. Yang ini agak menakutkan ya setelah kita lihat ya. Utang banknya itu di sini ya jangka panjang 314 juta US dollar. Ini serem banget di sini. Ini akibatnya nanti mereka bayar bunganya besar sekali, jadi laba mereka akan tergerus oleh bunga bank dari Toba ini. Sementara itu, ya aset mereka pun terbatas lah ya. Tapi utang jangka panjangnya pun kita tidak tahu ya. Tapi di sini ada aset tidak lancar di sini, piutang yang belum difakturkan sebesar 455 juta US dollar. Jadi sebenarnya komposisinya ya bisa terbayarkan ya. Di sini yang belum difakturkan yang aset tidak lancar itu artinya aset yang sulit dicairkan ya. Di sini ada piutang 400, masih bisa nutupin utang jangka panjang mereka yang 300. Jadi secara utang mereka harusnya aman. Kita lihat total utang ya, ini total utang mereka, total liabilitas mereka 474. Kita bandingkan dengan modal investor ya. Modal investor mereka 419 juta US dollar, lebih kecil dibanding modal utang. Jadi ini secara komposisi utang ini kurang menarik ya. Karena modal investornya kalah dengan modal utang. Modal utangnya lebih besar. Jadi ini resikonya lumayan lah ya. Lumayan menakutkan, terutama yang ini. Utang banknya ini 314 juta US dollar. Apalagi suku bunga dalam bentuk US dollar kan lumayan tinggi ya, jadi serem. Tapi sebenarnya kalau mereka bisnisnya lancar ya harusnya aman. Nanti kita lihat bagian arus kasnya, bermasalah apa enggak. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Ada pertumbuhan omset yang signifikan ya, karena mungkin ada harga batu bara tinggi ya di tahun kemarin 2022. Jadi banyak perusahaan batu bara cuan sangat banyak di tahun 2022 kemarin. Tapi tahun 2023 harga batu bara melosot ya di bawah 300. Bahkan akan menuju ke di bawah 200. Sepertinya. Dan ini hasilnya bagus. Lompatnya lumayan tinggi. Laba brutonya juga lompat. Otomatis laba bersih mereka lompat hampir 2 kali lipat ya, dari 44 juta ke 83 juta
US dollar. Ini bagus secara laporan laba rugi karena ada kenaikan harga batu bara ya. Kita masuk ke bagian arus kas. Nah, inilah di sini kita bisa lihat di tahun 2021 mereka mengalami minus karena ada biaya-biaya yang cukup tinggi, terutama untuk konstruksi pembangkit tenaga listrik ya. Oh, jadi ini sifatnya apa namanya ya, investasi lah ya, karena mereka sedang konstruksi pembangkit tenaga listrik, tapi biayanya menjadi turun di tahun 2022. Akhirnya mereka positif 61 juta. Besaran aset tetap, hasil diversifikasi saham, mereka hasil jual saham di tahun 2021 68 juta. Arus kas, pendanaan, kita cari bagian pendanaan. Ini bayar utang, nggak ada ya, mereka nggak ada tambahan utang lagi, so aman. Secara utang mereka aman, mereka lebih banyak bayar daripada pinjem ya. Ya, ini aman. Dari sisi arus kas mereka bagus, positif. Jadi meskipun utang jangka panjang mereka lumayan menakutkan ya, mana tuh utangnya tadi, utang bank jangka panjang yang lumayan menakutkan, tapi ada piutang yang belum difakturkan sebesar ini, jadi mungkin menakutkan tapi sebenarnya aman gitu. Arus kas mereka pun positif, tidak ada hal yang negatif. Oke, laporan keuangan kuartal 3-nya mereka bagus, positif. Kita lihat kinerja tahunan mereka dari 2010 sampai 2022 kuartal 3 ya. Secara keseluruhan mereka lebih banyak positifnya ya. Ekuitas mereka terus bertumbuh setiap tahun ya. Dari 44 juta US dollar menjadi 419 juta US dollar. Naik 10 kali lipat selama belasan tahun ya. Selama belasan tahun naik 10 kali lipat ekuitasnya. By the way, kita beli saham sama dengan beli ekuitasnya. Jadi kalau di pasar keuangan, orang keuangan yang ngomongnya saham itu adalah ekuitas. Kalau kita masuk ke reksadana, equity market artinya pasar saham. Gitu. Jadi kalau kalian mau untung beli saham, kalian harus make sure ekuitasnya harus bertumbuh setiap tahun. Nah itu, apalagi kalau ekuitasnya lompat-lompat begini nih. Dari 200 lompat ke 300, 400, ini lumayan enak ini sebenarnya. Pertumbuhannya ada. Kita di arus kas selalu positif, itu bagus. Dari sisi omset sebenarnya mereka kurang menarik karena naik turun ya. Dari 10 tahun yang lalu omset mereka memang ada yang 400-an juta US dollar sebenarnya tuh kan. Memang segini, tapi sempat turun lagi, naik lagi, turun, naik lagi. Jadi naik turun. Jadi ini jenis perusahaan yang bukan untuk drawing ya, lebih tepatnya. Mereka lebih tepatnya untuk cuan secara profit gitu. Ya, ini laba bersihnya mereka. Paling topnya laba bersihnya di 2011. Lihat ya, 115 juta US dollar. Lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya, naik turun. Dan arus kasnya selalu positif, ekuitasnya juga naik turun. Ini lebih banyak naik sih. Kalau selama laba bersihnya positif, ini ekuitas akan naik terus. Dengan catatan dividen yang dibagi tidak besar ya, karena dividen itu mengurangi ekuitas. Jadi pilihannya ada dua, antara perusahaan mau bagi dividen besar tapi ekuitasnya berkurang, atau perusahaan fokus untuk meningkatkan ekuitas tapi tidak bagi dividen. Dan mereka memilih untuk tidak bagi dividen terlalu sering. Mereka lebih memilih meningkatkan ekuitas atau modal kerja. Oke, baguslah. Overall, kinerja tahunan mereka ya, oke sih. Cuman untuk pertumbuhan stagnan ya. Pertumbuhan stagnan. Jadi kurang menarik kalau ngejar sisi pertumbuhan. Tapi kalau untuk kesehatan oke. Kesehatan keuangan ya. Kita masuk ke valuasi di harga 545 ini. Mereka menghasilkan PE ratio 3,95 kali. Dan PBR-nya 0,85 kali. Dividen yield-nya di kosong ya.
Menariknya saham batubara kan identik dengan dividen yang besar, tapi mereka tidak ada. Tidak ada karena mungkin mereka campur ya bisnis mereka. Nah, ini kendaraan listrik kita barukan. Jadi dividennya mereka pakai untuk membangun bisnis-bisnis lainnya. Kalau perusahaan batubara yang lain, mereka bingung mau bisnis apa, akhirnya mereka pakai untuk bayar dividen. Tapi kalau ini sebaliknya, mereka pakai untuk membangun bisnis-bisnis yang lain. Sepertinya begitu ya kalau kita lihat ya, kan gitu. Kan batubara marginnya tebal sekali gitu. Oke, kita masuk ke oh ya, kita belum kasih statement ini valuasinya murah. Karena PE ratio 3,95 kali, PVBR 0,85 kali. Namun kalau misalnya kinerja batu baranya turun, harganya ya, ini kan tahun 2022 ya, batu bara harganya di atas 300. Tapi di 2023, batu bara udah drop di bawah 300. Dan kemungkinan bisa drop sampai di bawah 200. Dan kemungkinan besar omset dan laba bersih mereka juga akan turun. Dan yang tadinya PE rasio mereka murah, kemungkinan besar akan meningkat jadi 6 kali. Jadi hati-hati aja di 2023 nanti. Ini presentasinya mereka ya. Statement yang tadi, murah ini akan menjadi wajar pada saat harga batu baranya drop. Balik lagi, presentasi mereka atau public expose atau paparan publik ya. Mereka lakukan di 1 Desember 2022. Ini 1 Desember. 2 bulan yang lalu lah ya. Sekilas tentang TBS. Nah, ini toko yang aku kenal nih ya, Pandu Pesha Rir. Ini lumayan punya nama baik ya Pak Pandu ini. Ini kalian bisa cari di Google. Kalau aku sih untuk image beliau saat ini lumayan baik. Jadi perusahaan yang dipegang oleh beliau harusnya sih berkinerja baik, harusnya. Oke, kelangsungan acara, pertanyaan publik. Perusahaan energi terintegrasi di Indonesia, aset mereka terus meningkat ya. Total ekuitas juga meningkat terus. Jadi mereka karena mungkin dipegang oleh Pak Pandu ya. Mereka jadi perusahaan yang tidak mementingkan keuntungan dari dividen, tapi mereka lebih berpikir jangka panjang, yaitu memakai uang cash yang ada untuk membuat bisnis-bisnis yang baru atau diversifikasi. Nah, ini bagus. Jadi ada pertambangan batu bara, ada perkebunan ya, dengan produksi sebesar 11.000 ton. Sudah ditanami, kapasitas terpasang, ini ada tenaga listrikan, EBT dan motor listrik juga mereka ada. Joint venture dengan Goto. Oke, bagus. Rekam jejak eksekusi dan transformasi sebagai modal menuju ambisi 2030. Jadi mereka punya mindset yang jangka panjang ya. Jadi bukan jangka pendek. Jadi mereka tidak akan menarik keuntungan dalam jangka pendek. Mereka lebih tipikalnya menarik keuntungan dalam jangka panjang, yang tujuannya untuk terus bertumbuh. Dari tambang ke PLTU, dari PLTU ke EBT atau EV ya. Ini sudah mereka banyak akuisisi perusahaan ya. Joint venture dengan Goto, investasi Sun, konstruksi. Nah ini nih kerjaan mereka nih. Jadi makanya dividen mereka nggak ada. Beda dengan perusahaan batu bara lainnya. Mereka tipikal yang ingin terus bertumbuh dan berubah mungkin ya sesuai dengan perubahan zaman. Subholding akan didedikasikan untuk pengembangan bisnis energi dan terbarukan dan juga kendaraan listrik. Ya, ini mereka bagus nih. Subholding untuk EBT dan kendaraan listrik. Jadi mereka mulai. Ini presentasinya bagus, mereka kasih tahu perjalanan mereka. Pertambangan batu bara, perkebunan, PLTU, renewable business. Tim mumpuni untuk mendukung pertumbuhan. Ya ini oke. Wakil Direktur Utama Pandu. Ini yang aku kenal, yang lainnya aku kurang begitu kenal. Kalian bisa cari tahu di Google ya. Tim profesional dari lembaga terkemuka. Ini mereka kayaknya mereka bangga dengan tim profesional mereka. Manajemen berpengalaman. Berarti ini perusahaan yang memang
dikhususkan untuk berkinerja baik lah istilahnya ya. Jadi mereka pilih manajemen-manajemen yang profesional. Oke, kita coba ringkasan Q3. Kita udah lihat ya soal keuangan, jadi kita lewatin. Nah, di sini kita lihat ya komposisi batu baranya paling besar masih batu bara ya, kita lihat ya, tenaga listrikan masih kecil. Batu baranya hampir 6 besar lah ya. Ini kita lihat nih, ini grafiknya di sebelah kanan. Batu baranya masih besar, tenaga listriknya masih kecil, lain-lain masih sedikit, 2001 dan 2022. Jadi tetap ini merupakan perusahaan batu bara. Oke, kita masuk ke yang lainnya, profil kredit dan sehat ya. Kita lihat meskipun jangka panjang mereka utang yang banyak, tetap mereka ada piutang juga yang besar juga, lebih besar daripada utangnya. Jadi ini masih sehat. Oke, ini pertambangan batu bara, cadangannya juga masih banyak. Tiongkok, Hong Kong, dan India menyumbang 70% dari penjualan ya. Ini target marketnya mereka, paling besar di Tiongkok. Ini 2021-2022. India meningkat ya. India meningkat. Yang lain-lain juga meningkat. Tiongkoknya menurun. Hong Kong menurun. Nah, mereka bisa ini switch. Kita lihat ke bagian yang lainnya. Ketenaga listrikan kedua aset PLTU telah beroperasi penuh. Ini mereka presentasinya di Desember 2022. Semoga di 2023 mereka bisa kasih kontribusi yang lumayan. Oke, ini positif lah ya. Pendapatannya turun ya. Pendapatannya turun justru. Tapi tetap mereka menghasilkan laba. Biaya konstruksi udah hilang, jadinya ganti biaya pemeliharaan. Laba bersih mereka turun karena pendapatan mereka turun. TBS melanjutkan komitmen menuju netralisasi karbon di 2030. Oke, jadi mereka ini ada komitmen green energy dengan fokus pada dua pilar bisnis utama. Ya, mereka green business ya, ada komitmen. Apakah ini hanya basa-basi atau komitmen benar, kita tidak tahu ya. Kita lihat aja nanti dari bisnis kami yang telah berjalan. Oke, mereka habis jual ya, jual aset Python Energy. Peluang Indonesia cukup tinggi ya. Mereka ada wind, biomass, solar, waste to energy. Pipeline-nya di 2026 sampai 2030. Yang sudah jalan ini nih, sisa yang waste to energy. Konstruksi project on track terhadap target COD. Mereka lebih banyak presentasi soal kelistrikan ya, energi terbarukan, termasuk kendaraan listrik dan lain-lainnya. Oke, selesai presentasi mereka. Jadi presentasi mereka lebih banyak, mereka sudah mulai sepertinya mengalihkan bisnis mereka ke energi terbarukan dan kelistrikan. Jadi batu bara sebentar lagi mungkin mereka akan tinggal ya. Itu sebabnya kenapa dividen mereka tidak bagi. Mereka lebih banyak investasi ke bisnis lain yang mungkin lebih stabil di masa depan. Kalau batu bara kan tidak stabil ya. Batu bara tidak stabil karena mengikuti harga acuan yang bisa naik turun. Jadi lebih baik mereka masuk ke listrik yang lebih stabil, yang lebih dibutuhkan pasti gitu ya. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Oke, ini tanya jawab mereka. Ini setelah mereka presentasi, mereka melakukan tanya jawab ya, setelah public expose. Apakah TBS Energi Utama ada rencana untuk menjual coal aset dengan memulai ekspansi di bisnis non-coal? Ini pertanyaan oke. Jawabannya
Tapi ini uh, cuma jawab satu kali aja ya. Pertanyaan untuk Pak Pandu sebagai Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, apakah investasi di coal sudah menurun dan apakah aset coal yang dijual menjadi lebih murah karena penambang tidak lagi tertarik menambah aset coal? Wah, ini oke nih pertanyaan. Jadi kedepannya memang batubara akan mati sih pada cepat atau lambat ya. Berdasarkan tren 9 bulan terakhir, banyak penambang yang tidak membuka pit tambang baru, namun mencoba untuk berintegrasi dengan perusahaan tambang lainnya melalui merger maupun akuisisi. Nah, udah kejawab ya ini ya. Siap-siap teman-teman yang pegang batu bara, lepas dari sekarang kalau kalau tidak mau mengalami kerugian. Kalau TBS sih udah mulai mengalihkan bisnisnya ya. Berapa target volume produksi batu bara di 2023? Untuk pasar domestik akan dialokasikan kemana, ekspor kemana? Ini ada jawabannya. Target volume produksi di batu bara 2023 berkisaran 3-35 juta ton, di mana untuk ekspor penjualan ke luar negeri masih sama dengan target pasar sebelumnya Cina, India, Hong Kong, di mana di tahun 2022 ini terrealisasi sebesar 70% penjualan dilakukan di negara tersebut, 3 negara tersebut. Apa saja strategi bisnis Elektrum setelah penandatanganan Head of Agreement dengan Pertamina Power, bagaimana rencana ke depan serta timeline-nya? Dari sisi strategi bisnis bahwa sejalan dengan yang telah dipaparkan oleh Bapak Pandu Patria Syahrir, perusahaan berusaha untuk menuju end-to-end proses dalam electric vehicle dimulai dari manufaktur, baterai infrastruktur, packing, after sales, dan lain sebagainya. Terkait dengan penandatanganan Head of Agreement dengan Pertamina Power, kedepannya kami akan fokus pada infrastruktur baterai. Oke nih, bagus. Bahwa dimulai saat penandatanganan MOU ya, fokus kami pada pembangunan infrastruktur di Elektrum, persoalan belum dapat menyampaikan informasi lebih detail secara lanjut. Karena informasi ini melibatkan dua perusahaan patungan PT Goto dengan perseroan yang keduanya merupakan perusahaan publik. Rencana lebih detail terkait kerjasama dengan Pertamina Power akan diinformasikan oleh Elektrum ke depannya. Jadi TBS nggak akan informasikan, tapi lebih perseroan Elektrum yang akan informasikan. Nomor 3, pertanyaannya, bagaimana progres terkait mini hydro PT Adi Mitra Energi Hidro dengan kapasitas 2x3 MW di Lampung? Kapan rencana konstruksi akan selesai dan COD? Project mini hydro ya, sampai saat ini progresnya sudah mencapai 25%, masih lama ya ternyata ya. Target commercial operation date diperkirakan akan diperoleh bulan Juni 2024, masih 1 tahun lagi ya, masih lama. Belakangan ini, salah satu pemegang saham Toba terus menjual sahamnya. Apakah para pemegang saham tidak optimis dengan prospek bisnis Toba ke depannya? By the way ya, ini bukan jawaban mereka ya, ini jawaban aku pribadi. Mereka bukan tidak optimis, mereka hanya taking profit. Itu aja. Terkait Bintang Bara BV yang telah menjadi pemegang saham perseroan sejak initial public offering semenjak IPO ya, dan melakukan penjualan sahamnya beberapa saat lalu, manajemen berkeyakinan hal tersebut dilakukan bukan karena Bintang Bara pesimis dengan prospek bisnis perseroan, namun ini merupakan hal wajar bagi sebuah perusahaan untuk melakukan monetisasi untuk mengembalikan modal ke investor. Nah ini jawabannya. Aku investor pun sendiri bukan karena nggak percaya, tapi lebih ke ini taking profit. Sampai saat ini jumlah pemegang saham baru perseroan terus menunjukkan peningkatan 16 kali lipat dibanding saat IPO. Ya aku sih bilang ini lebih ke taking profit lah. Berapa estimasi target produksi batubara untuk tahun 2023? Bagaimana perbandingannya? By the way, balik lagi ke sini ya. Investor itu kan kalau suntik dana, mereka harapannya taking profit kan. Kita semua juga sama lah. Kita harapan beli saham itu yaitu taking profit. Mana ada investor yang beli saham terus nggak taking profit. Itu aneh menurutku. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang suntik dana ya mereka pasti akan taking profit dan itu wajar.
mereka bukan yang nggak percaya, tapi mereka taking profit. Itu transaksi lah istilahnya, gitu. Next, balik lagi pertanyaan, berapa estimasi target produksi batu bara untuk tahun 2023? Bagaimana perbandingannya dengan target untuk tahun ini? Tetap lebih besar ya. Harusnya sih lebih besar. Ini udah dijelaskan ya. Bisa dijelaskan pengembangan PLTP Sulawesi. Masih menunggu request of proposal. Berapa tarif listrik yang disepakati PLN untuk PLTMH Sumberjaya? Masih masuk ya. Sesuai dengan requirement atas keuntungan perusahaan. China dan India akan meningkatkan produksi dan menurunkan permintaan. Apakah ada tujuan pasar lain? Nah, ini pertanyaan bagus. Target marketing plus perseroan atas penjualan batu bara bersifat fleksibel, dengan tetap melihat peluang-peluang yang ada di pasar. Namun dari sisi fokus dan histori penjualan perseroan, perusahaan masih memprioritaskan ketiga negara-negara tersebut, yaitu China, India, dan Hong Kong. Oke, dan dilakukan di negara Filipina dan Thailand. Jadi mereka marketnya cukup luas, jadi mereka nggak terpusat ya. Seperti apa perkiraan harga batu bara ke depan? Pas sekarang sih udah turun ya. Stabil, sedangkan untuk perkiraan harga batu bara kemungkinan akan ada penurunan sesuai prediksi, namun hal tersebut tidak akan terlalu signifikan. Ini turunnya signifikan ya. Dengan tujuan perusahaan bergeser ke energi hijau, apakah ada rencana menurunkan produksi atau hilirisasi batu bara? Sampai dengan saat ini perusahaan belum memiliki rencana penurunan produksi batu bara. Mengingat perseroan masih akan melanjutkan kegiatan pertambangan secara normal. Jadi mereka masih melakukan operasional secara normal ya, karena ini pendapatan utama mereka. Kalau mereka nggak melanjutkan bisnis utama mereka, mereka akan kesulitan dalam keuangan. Oke, bagaimana rencana kerjasama? Ini kan banyak pihak ya kan? Kayaknya nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Ya ini hanya Goto yang bisa ini membahas. Apakah tambah motor listrik dari 500 unit? Ya jadi ini lebih tanya ke ini sih, ke joint venture-nya dibanding TBS ya. Berapa target pendapatan dan capex TBS Energy tahun 2023? Nah, ini yang bagus pertanyaannya. Target pendapatan capex telah dijelaskan sebelumnya. Mereka sudah jelaskan ya. Coba kita lihat. Oh, bukan di pertanyaan, mungkin di presentasi lah ya. Presentasinya kita udah lewatin, jadi biarkan aja. Terkait rating Sumeri Pevindo, Toba memperoleh peringkat IDA stabil. Apakah manajemen berniat menerbitkan efek utang obligasi dan sejenisnya? Ya, mereka menerbitkan obligasi ya. Oke. Terus melakukan evaluasi. Ya, mereka menerbitkan obligasi. Berapa capex yang dianggarkan Toba? Mereka sudah jawab ya. Ini capex 50 sampai 60 juta, ternyata dijawab di sini. Dua pilar usaha bisnis yaitu renewable energy dan electric vehicle. Jadi mereka benar-benar fokus di sini semuanya. Karena mereka yakin bahwa batu bara udah nggak seksi lagi. Dari sekian panjang lebar penjelasan terkait cash flow yang sehat, apakah ada niat untuk memberikan dividen? Oh, ini jangan sih. Nah, ini ya mereka lebih baik reinvestasi ya. Karena mereka uangnya dipakai untuk itu. Jadi dividen jangan. Ini kenapa investor sukanya dividen ya? Bingung aku. Perseroan suka mengakuisisi pembangkit tenaga Bayu, angin kali ya Bayu ya. Apakah sudah dimasukkan dalam pembukuan pendapatannya ya? Offsetnya apakah sudah dimasukkan dalam pembukuan? Wah, ini pertanyaan panjang loh. Jawabannya ini. Kapasitas terpasang EBT saat ini belum ada, mengingat sampai dengan saat ini kami masih dalam proses konstruksi. Oh, masih belum ada ya. Perseroan menargetkan kapasitas pembangkit EBT mencapai 100 MW ya di 2025. Nah, ini berapa total kebutuhan investasinya?
total pendapatan perseroan ke depan bagaimana. Kurang lebih sebesar 500 juta investasinya, di mana renewable energy dialokasikan sebesar 150 juta. Oke, tapi soal pendapatan mereka nggak bisa jawab ya. Boleh digambarkan model bisnis Electrum, bagaimana skema pengadaan suplai motor listrik? Apakah masih impor CBU sepenuhnya? Nah, oke, dijawab. Manajemen mengapresiasi antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan terkait proses bisnis Electrum. Kami melakukan penyesuaian pembangunan infrastrukturnya dengan kegiatan importir beberapa barang yang harus tetap dilakukan. Sedangkan untuk penjelasan terkait oleh manajemen Electrum. Oke. Electrum membidik penjualan 500.000 unit motor listrik hingga tahun 2025 mendatang. Oke, terkait motor listrik ya, akan disampaikan secara. Jadi semuanya tunggu manajemen Electrum ya teman-teman. Apakah TBS ada rencana untuk masuk bisnis baterai atau nikel? Saat ini sebagian bisnis baterai sebagian besar masih dipegang oleh perusahaan BUMN. Karena kebutuhan capex yang cukup besar, perusahaan akan lebih fokus kepada baterai packing. Oke, karena modalnya cukup besar ya. Apakah total cash flow batubara sampai dengan retire di tahun 2027 cukup untuk pembiayaan seluruh pipeline yang ada? Mohon dapat informasikan kebutuhan dana masing-masing pipeline beserta pembiayaannya. Kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 500 juta, di mana untuk tahun 2023 sudah fully funded. Jadi semua sudah fully funded di 2023. Menggunakan internal cash flow, kedepannya kami akan memiliki fleksibilitas untuk mengeksplor sumber peluang pendanaan lainnya untuk mendanai pipeline project perusahaan. Oke, good. Jadi sudah dari pertanyaannya, informasinya pun mereka lebih banyak fokus berahli bisnis ya. Jadi batubaranya mereka mulai retire, ganti ke bisnis kelistrikan dan motor listrik. Itu yang kita lihat dari presentasi mereka dan tanya jawab ya. Dan ini sejarah harga sahamnya mereka ya. Mereka IPO di 2012 di harga sekitar 300 sampai 500-an ya. Lalu mereka sempat naik sampai 1.700, 1.800 ya. Otomatis ya memang investor yang dari awal ini memang harus taking profit biar mereka bisa untung juga kan. Taking profit akibatnya di sini terjadi penurunan harga. Kemungkinan masih bisa turun lagi. Kemungkinan ya masih bisa turun lagi. Kita lihat 1 tahunnya. Ya kemungkinan masih bisa turun lagi. Karena ini 2023 harga batu bara sedang turun ya. Ini akan menggerus omset dan laba bersih, otomatis menggerus harga saham mereka pastinya. Ini udah pasti turun lebih. Mungkin mereka bisa turun sampai seharga 300-an. Kemungkinan ya. Jadi hati-hati aja. Dan mereka juga nggak bagi dividen ya. Itu akibatnya ya harga sahamnya terus turun. Ini dividen mereka pernah bagi, cuman mereka sudah stop dari 2017 ya. Karena mereka mulai ganti fokus bisnis dari batu bara ke energi terbarukan, jadi mereka nggak bagi dividen. Dan ini berita tentang Toba ya, 11 hari yang lalu. Mereka ngutang ya, mereka rilis obligasi 500 miliar rupiah. Jadi mungkin untuk permodalan mereka lah ya. Dan kalian bisa ngecek sendiri berita-berita tentang Toba di kontan.co.id ya, kontan.co.id. Kalian bisa ketik nama perusahaan. Aku sih ketik nama perusahaan karena kalau ketik Toba nanti keluarnya Danau Toba kan. Daripada nanti keluarnya Danau Toba, aku ketikin nama perusahaannya itu TBS Energi Utama. Nah, ini keluar berita-berita tentang Toba ini. Mereka mau ngutang 500 miliar lewat obligasi. Nanti kalian baca sendiri aja. Kesimpulan dari prospek, mereka cerah ya sebenarnya dari prospek bisnis. Ini cerah karena sudah mulai beralih ya, sudah mulai ganti alih.
ganti di lini bisnis lah ya, dari batu bara ke energi terbarukan atau listrik. Kalau mereka masih bekerja di batu bara itu suram, tapi karena mereka udah mulai ganti lini bisnis, harusnya mereka udah ada potensi lah ya. Bukan cerah sih, prospek bisnis ada potensi pertumbuhan. Karena batu bara sudah mulai redup, jadi mereka udah menyiapkan pengganti bisnis baru lah ya. Secara keuangan masih sehat, tapi ada beban utang yang besar. Masih bisa ditutupi meskipun besar, tapi masih bisa ditutupi oleh piutang yang lebih besar. Oke, kinerja tahunan mereka omsetnya stagnan ya, laba bersih juga stagnan. Ini ekuitas bertumbuh karena laba bersih mereka lompatnya juga tinggi. Valuasi mereka murah sebenarnya. Valuasi murah. Oke, harga saham ya valuasinya murah. Yang ditakutkan ya, untuk ini opiniku pribadi tentang saham Toba. Saham Toba agak menakutkan. Tapi sebelum masuk ke situ, ya itu bener sih, saham Toba agak menakutkan jika harga batu bara turun sampai di bawah 200. Itu kemungkinan harga sahamnya bisa drop lagi ya. Mungkin bisa drop sampai 300-an nih. Ini karena kemungkinan ini bisa drop omset dan laba bersihnya itu karena pemasukan terbesarnya masih batu bara. Listriknya masih sedikit ya, kita lihat presentasi yang tadi kan. Mana tuh presentasi tadi? Nah ini dia, ini pendapatan menurut segmen ini masih besar di batu bara. Listriknya masih sedikit sekali nih. Jadi tunggu penjualan listriknya mulai agak meningkat baru mereka bisa selamat. Tapi kalau misalnya batu baranya drop, listriknya masih sedikit, ya itu yang agak menakutkan sebenarnya. Jadi harapannya menunggu bisnis listriknya membesar. Gitu. Itu sih paling, ya itu 2023 pasti kemungkinan besar ya. Di tahun ini ya. Omset turun. Omset dan laba bersih turun. Karena harga batu bara udah turun ya. Kecuali harga batu bara naik lagi ke 400 gitu. Tapi kita nggak tahu yang masa depan, tidak ada yang bisa lihat. Gitu. Oke, layak investasi. Kalau untuk jangka panjang, masih belum jelas ya listriknya mereka. Ini kan kita lihat ini pendapatan listriknya masih belum kelihatan. Jadi aku masih belum bisa komen. Lalu batu bara harganya turun, dan mereka pun nggak bagi dividen. Jadi untuk saat ini aja. Saat ini lebih baik jangan dulu ya. Tunggu kita lihat pertumbuhan bisnis listriknya ini lompatnya sejauh apa. Ini bisnis listriknya mereka ini lompatnya sejauh apa.
Meskipun valuasi mereka murah, tapi kalau ininya omsetnya turun, laba bersihnya turun, ini 3 kali bisa jadi, mungkin bisa jadi 8 kali gitu. Jadi nggak murah lagi gitu kan. Itu kita tunggu ininya aja, listriknya itu bisa bertumbuh sampai seberapa besar, agar untuk menutupi eh, kekurangan penurunan harga batu bara inilah istilahnya gitu. Kita tunggu dulu aja sambil menunggu pertumbuhan bisnis listriknya. Untuk jangka pendek jangan juga, jangan dulu, karena masih kemungkinan masih bisa turun lagi. Ya kita 3 bulan lah ya, 1 tahun lah ya. Ini 1 tahun mereka downtrend, jadi jangan dulu, hindari dulu lah istilahnya. Oke, sekian ya. Karena bisnis mereka ini sudah mulai beralih dan batu bara sedang harganya sedang turun, jadi lebih baik hindari dulu saham Toba ini. Kita kalau mau masuk ya kalian tunggu ininya besar dulu lah, biar bisa menutupi kekurangan dari batu bara tersebut. Itu paling sih. Oke ya, jangka panjang dan jangka pendek hindari dulu sambil menunggu berita bisnis listriknya akan berjalan atau bertumbuh atau tidak ke depannya nanti. Oke, mungkin kalau ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh tulis di kolom komentar, tambahkan atau koreksi ya. Dan kalau misalnya kalian mau request analisa saham yang lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.